Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliawati, CGP Angkatan 2 Kabupaten Lampung Timur. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan gambaran pemahaman dan penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam konteks kelas dan sekolah. Pendidikan. Pendidikan adalah proses menuntun anak untuk memiliki atau memperoleh kebahagiaan dan keselamatan baik sebagai manusia maupun dalam bermasyarakat. Ini menjadi hal penting. Kenapa pendidikan tidak hanya sekedar memberikan bekal secara keterampilan, namun lebih kepada menuntun anak terhadap kodrat yang dimilikinya. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa kodrat setiap anak itu berbeda-beda, sehingga tidaklah mungkin kita akan menyamakan antara anak yang satu dengan anak yang lain. Dan mereka pun di kehidupan yang akan datang juga memiliki kehidupan yang berbeda-beda. Dan pada akhirnya, siswalah yang bertanggung jawab sendiri terhadap keberlangsungan hidupnya sendiri. Bagaimana penerapan proses menuntun dalam pendidikan di sekolah tempat saya bernaung, yaitu SMA Negeri 1 Labuhan Ratu, menerapkan proses menuntun anak sesuai dengan kodratnya pada kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kesiswaan, serta kegiatan kurikuler atau kurikulum. Kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan kesiswaan terdapat 20 pengembangan diri atau cabang ekstrakurikuler, baik dari sisi akademik maupun dari non-akademik yang dipilih oleh siswa tanpa paksaan sesuai dengan angket yang dibagikan oleh sekolah. Ada ekstrakurikuler Paskibra, ada ekstrakurikuler Pramuka, Rohis, dan sebagainya. Ada juga ekstrakurikuler untuk Olimpiade, KIR, PMR, Rohis, dan sebagainya. Dan selain kegiatan tambahan ekstrakurikuler, sekolah kami juga memiliki acara-acara di bagian kesiswaan. Acara ini dirembuk oleh siswa dengan panitia siswa. Guru berperan sebagai juri jika hal itu dalam hal perlombaan dan sebagai penanggung jawab penuh kegiatan acara, baik sebagai penyedia dana maupun penyedia tempat. Acara-acara ini dilakukan di sekolah, di antaranya dirembuk seperti ini, seperti kegiatan bazar, barang-barang yang dibuat oleh siswa, ataupun lomba-lomba yang mengasah keterampilan siswa ini tidak diperoleh di kelasnya. Kegiatan lomba senam, kegiatan solo song, kegiatan bulan bahasa yang terdapat beberapa lomba seperti puisi, kemudian seperti drama, dan juga masak-memasak, yang merupakan keterampilan dasar anak yang harus dimiliki, yang tidak akan pernah dipelajari dalam kertas ataupun pensil. Kegiatan kurikuler yaitu kegiatan inti sekolah, yaitu komunikasi antara guru dengan murid. Penerapannya adalah dengan menggunakan model pembelajaran berpusat pada siswa, berpihak pada siswa, yaitu contohnya seperti diskusi, praktikum dengan menggunakan alat-alat yang ada di sekolah, kemudian bermain peran, presentasi dengan barang yang dimilikinya, atau presentasi dengan menggunakan beberapa kecanggihan teknologi yang ada. Namun, tentu ada tantangan dan kesulitan yang dialami. Yang pertama adalah siswa yang heterogen dalam kelas. Akan muncul beberapa siswa yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan yang dianggapnya sulit atau tidak berminat. Meskipun beberapa anak misal masuk ke kelas IPA, tapi tidak semua anak suka dengan pelajaran fisika. Begitu juga ada beberapa anak yang masuk di kelas IPS, tapi mereka tidak menyukai pelajaran ekonomi. Hal itu bisa terjadi karena dia memiliki kemampuan yang kecerdasan yang tidak begitu cepat dengan temannya, atau bisa jadi kegiatan pembelajaran yang membosankan. Kesulitan yang lain adalah susah merubah paradigma guru, di mana sebagian guru masih
terpusat pada pelaksanaan kewajiban mengajar saja, tidak kepada membimbing anak untuk menuntunnya sesuai dengan kodrat yang dimiliki anak. Maka beberapa solusi yang bisa dilaksanakan adalah mensosialisasikan merdeka belajar kepada seluruh guru, kemudian melaksanakan proses belajar yang merdeka belajar, menghargai perbedaan, dan guru sebagai pamong dan pelayan siswa. Siswa dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pembelajaran dan penilaian yang akan dilaksanakan. Adalah hal yang sangat wajar jika kita mendidik seorang anak sesuai dengan gaya belajarnya. Ada beberapa anak yang memiliki kemampuan belajar dengan menggunakan audio. Ada juga beberapa anak yang memiliki kemampuan belajar dengan cara kinestetis. Tentulah tidak mungkin kita mendidik anak audio dengan cara mendidik anak yang memiliki gaya belajar kinestetis. Maka kita sebagai guru haruslah menghargai perbedaan yang ada dengan mengadakan pembelajaran dilengkapi dengan media yang diinginkan oleh siswa. Pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantoro juga bersifat dinamis. Dinamis itu adalah mengikuti perkembangan zaman. Apabila kita tidak mengikuti perkembangan zaman, maka kita ibarat air yang terbendung, lama-kelamaan akan keruh dan tidak dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup di sekitarnya. Proses pembelajaran kegiatan sekolah tidak hanya berbasis pada kertas dan pensil, penggunaan teknologi sebagai media komunikasi dan juga media pembelajaran, seperti website sekolah yang telah dibuat oleh sekolah, kemudian grup WA, Google Classroom, YouTube, dan rumah belajar. Apalagi di saat pandemi seperti ini. Guru, baik muda maupun tua, tetap harus melaksanakan proses pembelajaran. Begitupun dengan siswa. Maka, penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran adalah hal yang sangat penting. Namun, hal ini tentu akan memberikan beberapa kesulitan atau hal-hal yang mungkin dihinggapi rasa takut, yaitu masuknya budaya negatif yang ada dalam internet. Tentu perubahan zaman yang kita ikuti, meskipun mengikuti teknologi yang ada, kita harus tetap memperhatikan identitas bangsa kita, identitas budaya lokal kita, dan menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Maka, pendidikan budi pekerti, pendidikan seni dan budaya di sekolah kami mengadakan sebuah mata pelajaran muatan lokal, yaitu sejarah kebudayaan Lampung, supaya anak-anak tidak lupa pada adat dan istiadat di mana tempat kami tinggal. Kemudian, melalui penerapan 7 profil pelajar Pancasila, di mana terdapat beberapa pembekalan yang bersifat hal-hal yang menambah ketakwaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seni budaya, kemudian membangun kerjasama dan gotong royong, seperti kerjasama antara guru dengan murid pada panitia kurban. Kemudian bekerja sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Tetap mengadakan pawai-pawai yang bernuansa adat dan budaya. Juga mengadakan beberapa hal-hal yang berhubungan dengan untuk meningkatkan kebersamaan, seperti makan bersama. Yang mungkin diduga menjadi kesulitan dalam pendidikan mengikuti perkembangan zaman adalah hal yang mungkin bahwa siswa itu memiliki sarana dan prasarana yang berbeda-beda. Maka kita sebagai guru harus mempertimbangkan aspek keberagaman siswa, di mana siswa memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda. Maka sebagai guru sebaiknya tetap menerima tugas
ataupun pembelajaran dalam keadaan kertas maupun pensil. Namun, kita juga tetap harus mengimbangi proses kemajuan zaman, tetap melaksanakan pendidikan seperti perkembangan zaman, tapi tetap harus memandang karakteristik siswa atau kondisi siswa yang sarana dan prasarannya tidak mewadai. Demikian tadi gambaran, pemahaman, dan penerapan pemikiran pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantoro, penerapannya di kelas dan di sekolah tempat saya bernaung, yaitu SMA Negeri 1 Labuan Ratu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.